Kevin tuh suka banget sama Ardhito Pramono. Oke, Ardhito Pramono. Terus aku kayak gimana ya caranya biar si Kevin ini mau jalan sama gue gitu kan. Ya aku bilang aja, Vin, Ardhito Pramono itu temen TK gue loh. Jadi aku bilang kalau Ardhito itu temen TK aku. Terus Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Mama Kenneth. Halo dong. Halo. Jadi sebenarnya nama aslinya Cika. Iya, nama aku Cika. Oh, Cika. Gemes banget, cuman dipanggilnya emang udah netizen Mami Ken. Kenapa nama panjangnya Ken siapa sih? Kenneth Matthew Immanuel Siregar. Oh, ada Bataknya ya. Iya. Oh, panjang banget namanya. Iya, itulah biasa orang Batak memang harus kalau bisa lebih panjang lagi. Yang Batak siapa berarti berdua? Kita berdua sama-sama Batak. Oh, iya. Karena kalau Batak biasanya nikah juga sama Batak ya. Rata-rata sih begitu. Berarti kemarin nikah 7 hari 7 malam? Enggak sih, karena Covid kan lagi pandemi. Untung aja ya. Iya. Itu nama panjang Kenneth tuh artinya apa? Kalau Kenneth itu artinya anak yang tampan. Kalau Matthew itu aku ambil dari ayat Alkitab. Jadi kayak berkat dari Tuhan gitu. Kalau Immanuel itu sebenarnya kan Tuhan beserta kita gitu. Jadi biar Kenneth tuh selalu disertain sama Tuhan gitu sih. Amin. Siregar Batak ya. Bataknya itu. Oke. Nah, Mami Ken, aku mainnya Mami Ken, nggak ada Ken-nya. Iya, Cika aja nggak apa-apa dok. Cika, ya Mama Cika juga nggak ya, udah Cika aja. Cika aja. Nah, jadi Kak Cika, anyway, Ken itu kan terkenal dengan kejeniusannya dia gitu ya. Tapi kalau dirimu, oke kan katanya nih, kepintaran anak itu kan dari ibunya. Itu bener loh, ada penelitiannya. Iya bener ada penelitiannya. Iya kan? Nah, dirimu tuh tapi dulunya orang yang seperti Ken nggak? Enggak. Oh iya. Aku dulu bahkan waktu sekolah itu tuh ya biasa aja, bukan biasa aja malah sering remet. Oh, gitu. Untuk akademis ya, tapi mungkin untuk di bidang lain lumayan lah. Tapi enggak sih, aku biasa aja. Oh, maksudnya bukan yang ranking 5 besar enggak. Gitu. Aduh, nggak pernah tuh terjadi. Ranking 2 pernah dari bawah. Yalah. Tapi apa namanya? Maksudnya ada bidang lain yang dirimu suka? Apa ya? Apa tuh? Nggak ada sih, biasa aja. Oh, nggak ada. Kayak nggak ambisius gitu, biasa aja. Oh, nah barulah ketika lahir Ken gitu mungkin udah mulai terlihat kalau dia itu lebih apa ya? Anaknya lebih pengen tahu gitu ya. Iya. Awalnya kamu bisa kayak ini tuh gimana sih, kayak langsung kayak ngerasa nih anak kayaknya suka pengen tahu apa-apa deh. Sebenarnya awalnya ya kayak anak-anak lainnya ya pasti biasa aja. Cuman mulai aku sadar Kenneth itu, aku nggak bilang Kenneth itu lebih dari anak lain ya. Cuman aku ngerasa Kenneth itu fokusnya bagus ketika aku bacain dia buku. Terus pas ini dia baru umur 1 tahun something, pas dia makan dia bisa ngejelasin proses makanan dari yang aku bacain. Oh, gitu. I see. Jadi aku langsung ngerasa, oh berarti Kenneth itu cepet nangkep, dan ternyata pas setiap aku bacain fokusnya bagus gitu. Oh, I see. Nah, tapi maksudnya emang yang kamu ceritain proses makanan tuh dari mulut? Iya. Oh gitu, secara sains gitu? Jadi tuh aku punya buku kan, maksudnya kita memang suka baca buku. Terus aku bacain ke Kenneth, biasa aja sih dok, kayak gini loh kalau makan strawberry masuk ke mulut, terus ke kerongkongan gitu. Pokoknya aku jelasin sampai dia jadi feses kan. Terus ternyata Kenneth tuh menangkap itu. Suatu ketika waktu dia lagi makan, dia tuh ngomong masuk ke mulut. Ini telur masuk ke mulut, kongkongan, lambung, usus halus gitu. Terus aku kaget. Terus aku kayak minta aku rekam lagi kan. Coba apa deh tadi? Terus dia ulang lagi dan ya udah ternyata dia tahu proses makanan kayak gitu. Gitu. Aduh gemes banget lagi. Iya. Tapi ya mungkin karena selain dia anaknya juga cepet nangkep ya, karena
Dari ibunya juga rajin bercerita ya. Iya, mungkin karena aku bawel kali ya. Jadi apa-apa aku ceritain sama dia. Dan mungkin ya Dok ya, aku juga nggak tahu. Tapi mungkin karena status nutrisinya Kenneth juga baik. Jadi iya, dia pasti. fokus dan jam tidurnya juga selalu teratur. Cairannya juga aku selalu pantau tuh dulu. Sampai sekarang sih cairannya yang masuk. Jadi ya memang dia fokusnya bagus karena aku juga dari sebelum dia umur 1 tahun udah aku latih. Oh iya, maksudnya dilatih dalam perkembangannya gitu ya. Oke, kita flashback kan tadi kan kamu bilang nutrisinya aku perhatiin banget. Iya. Dulu ASI-nya full. Aku dulu ASI full tapi cuma sampai 1,5 tahun sih. Ya udah bagus. Iya. Karena Kenneth itu nggak DBF. Oh, pumping Iya, ya. pumping. Aku dulu udah sempat coba relaksasi, cuman emang dia nggak mau. Cuman ya udah aku tetap kasih dia susu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Maksudnya banyak orang tua itu yang stres nih kalau nggak bisa DBF kan. Padahal ya anak itu intinya yang penting dapat ASI. Benar. Even itu, dan sekarang kan udah dipermudah dengan teknologi ya, teknologi pumping gitu. Jadi ya nggak masalah daripada anak yang nggak dapat ASI. Bener. Karena kalau orang tuanya stres nggak bisa DBF malah yang ada seret. Benar. Aku juga dulu waktu lagi dia nggak mau DBF kan aku lumayan stres. Tapi suami aku kayak bilang kalau kamu stres jadi sakit. Maksudnya kayak anak ini lebih butuh kamu daripada susu, jadi kamu nggak boleh sampai sakit gitu ya. Itu sih yang bikin aku jadi ya udah nggak boleh stres gitu. Dan bisa juga sih 1,5 tahun. Oh mantap. Nah baru habis itu mulai berarti 6 bulan ke atas kamu perhatiin banget deh tuh nutrisinya, karena bener loh. Jadi kalau pertama ya mungkin ada faktor genetik gitu ya, ketika anak itu cerdas dan lain-lain. Tapi faktor nutrisi itu juga berpengaruh besar banget gitu sih, ya. Iya. Emang makanya kalau ada orang tua zaman dulu bilang, kok anaknya pinter makan apa? Itu tuh nggak mitos. Iya itu benar. Ini pas kecil makannya apa sih? Betul itu betul. Nah kalau Ken makannya apa? Kalau Ken itu dari empasi hari pertama udah menu lengkap. Oh. Jadi nggak ada tuh istilah kayak buah dulu perkenalan, enggak. Aku langsung kasih dia menu lengkap yang memang udah adekuat. Jadi ya pokoknya makronutriennya kayak karbonya, proteinnya, lemaknya, sayurnya itu juga aku kasih ke Ken gitu. Dan protein nabati juga aku tetap kasih dengan tapi lebih banyak protein hewaninya sih. Cuman enak ya, zaman sekarang kan belajarnya udah lewat sosmed. Iya, udah gampang. Kalau zaman dulu mungkin agak lebih sulit ya. Iya. Tapi nih pasti kan atau menghadapi fase Ken tersulit makan pernah nggak? Puji Tuhan untuk sampai GTM itu nggak pernah. Tapi kalau dia rada nggak nafsu makan pernah. Cuman kalau dia lagi nggak nafsu itu biasanya waktu lagi sakit. Itu aku biarin aja sih, karena kayak aku juga kalau sakit logikanya pasti nggak mau makan kan. Betul. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak pernah aku paksa sih sampai dia trauma gitu. Tapi waktu dia usia 8 bulan sempet dia tuh kayak nggak betah di baby chairnya. Jadi aku pangku. Yang penting duduk sih. Jadi gitu aja. Aku lihat aja kalau misalkan dia lagi rada mulai nggak nafsu, aku cari tahu kenapa. Apa mungkin ada silent disease atau mungkin si Ken lagi sebelumnya dikasih snack sama Mbak kan, aku cari tahu dulu, atau dia dikasih susu gitu sih. Yang waktu itu 8 bulan emang kondisinya karena dia bosan di baby chair, jadi duduk aja di lantai. Iya kadang gitu lah. Iya. Tapi anyway, kamu tuh full time as a, maksudnya ibu aja atau ada kerja lain? Aku dari awal lulus kuliah emang udah punya usaha sendiri. Terus sekarang juga masih sih, usaha itu masih aku jalanin, sama aku insurance agent. Oh, jadi maksudnya banyak waktu di rumah juga ya? Benar. Oh. Emang dari dulu sih pengennya kayak deket sama anak gitu. Oh iya. Jadi memang maksudnya memang pas mau married, pokoknya kan nanti kalau aku punya anak aku mau di rumah aja. Iya, jadi lebih fleksibel waktunya. Iya sih. Karena banyak loh malah ibu-ibu yang takut nanti kalau udah married suruh di rumah. Yang ini malah kalau udah married pengennya di rumah. Iya, tapi kan balance aja sih, maksudnya sama anak juga. Tapi suami aku juga bolehin aku untuk pergi sama teman-teman. Ya pokoknya aku nggak kehilangan diri aku lah gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, katanya dulu nih sama suami kamu yang ngejar-ngejar, itu bener? Aduh iya lagi, iya. Oh iya, itu gimana ceritanya? Iya pokoknya aku dulu suka sama dia, suka banget. Nah
aku emang suka sama cowok yang gak suka sama aku. Oh iya, bikin penasaran kan? Iya, pokoknya aku tuh suka sama orang yang ya pokoknya lu gak boleh suka sama gue duluan aja. Harus gue yang cari tahu tentang lo, gue yang gali informasi tentang lo. Pokoknya gak boleh lu tuh yang cerita ke gue. Nah jadi waktu itu kan aku masih 15 tahun. Ya anak 15 tahun pasti kan cari cowok yang ganteng. Pada saat itu dia ganteng banget. Oh, sekarang masih ganteng kok ganteng tuh kan? Nambah ganteng karena suami aku. Terus ya di situ dia juga tipenya yang kayak dingin gitu loh dok. Ya aku makin suka. Terus dia pintar banget. Jadi aku tuh ya bare minimumnya papaku. Aku tuh dulu suka banget nanya banyak hal ke papaku dan papaku selalu bisa jawab. Nah di sekolah tuh waktu itu ada satu mata pelajaran yang gak ada yang bisa jawab tapi dia bisa jawab dengan rumus paling singkat sampai gurunya aja tuh kaget. Nah, itu pelajaran apa maksudnya? Matematika, fisika ya. Fisika. Ini berarti teman sekelas? Iya. Oh, gemes banget. Dari SMA. Oh, oke. Kita tuh 2 tahun sekelas tapi nggak pernah ngobrol. Ya karena dia nggak suka sama aku sih. Oh. Gitu. Terus. Ya udah, aku suka sama dia karena dia ganteng, pinter, seagama, sesuku kan, jodoh gue nih gitu. Ditambah dia nggak suka sama aku kan, jadi aku makin suka. Jadi itu udah memenuhi kriteria banget ya. Karena banyak kriterianya ternyata. Bener. Oh, jadi selama 2 tahun satu kelas nggak pernah ngobrol. Terus mulai ngobrolnya kapan? Justru pas lulus. Aku kan suka sama dia tuh 3 tahun. 4 tahun lah sama 1 tahun awal kuliah kan. Nah jadi tuh dulu fun fact, aku tuh sengaja masuk ke kuliah negeri supaya dia ucapin aku selamat gitu kan. Biasanya kalau masuk ke PTN kan orang pada ucapin, tapi dia juga tetap gak ngucapin aku. Sedingin itu ya. Sedih banget. Jadi tujuanmu masuk PTN hanya demi diucapin. Sebenarnya itu. Tapi dia nggak ngucapin, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dia tapi waktu itu udah sama cewek lain juga sih. Oh udah punya pacar. Terus habis itu gimana tuh proses kamu menikungnya? Aku nggak nikung dong. Nggak nikung. Dia duluan yang datang ke aku. Jadi mungkin doa aku sampai ya ke dia. Jadi waktu itu dia, ini cerita dia sih, waktu itu katanya dia lagi di lowest point gitu. Pokoknya hidup dia lagi di kampus tuh lagi nggak baik-baik aja. Di keluarganya juga nggak baik-baik aja. Terus nggak tahu kenapa dia pengen hubungin aku. Itu kan doa dong. Maksudnya ya bisa aja dia hubungin temennya yang lain, tapi kenapa harus aku yang dihubungin kan gitu sih. Oh doanya nyampe deh. Nyampe, makanya harus berdoa. Terus kalian akhirnya memutuskan nikah di umur berapa? 25. Oh 25. Iya. Berarti udah sama-sama lulus kuliah ya? Udah sama-sama lulus kuliah, terus kayak pacarannya juga lama sih, 6 tahun. 6 tahun? Iya. Lama banget pacaran 6 tahun? Iya, udah mau lunas tuh kalau KPR ya. Sumpah iya lagi. 6 tahun pacaran, nggak tahu tuh kenapa sih lu belum nikahin gue waktu Asik. itu. Ditagih itu. Gitu. Oh oke, barulah habis itu menikah dan berapa lama tuh kemudian hamil? Langsung sih, langsung. 1 bulan langsung dapat. Langsung lah dapat Kenneth ini. Iya. Tapi gimana tuh perasaannya? Punya anak yang ya pinter, yang dipuji-puji sama netizen. Sebenarnya dia nggak pinter pun aku pasti bakal tetap sayang dan bangga sih. Maksudnya dia baru lahir aja, baru pertama kali buka mata itu aku udah nangis waktu bangga, happy pasti. Apalagi kalau dia fokusnya bagus, terus ya pintar gitu, aku pasti lebih bangga lagi gitu. Nah, yang aku dengar kan ternyata Ken udah mulai masuk sekolah ya. Itu berarti sekolah preschool. Iya. Preschool dari umur berapa? Baru 3 bulan. Oh berarti dari umurnya kan 2 tahun ya? Iya. Oh tapi memang kenapa kok baru 2 tahun? Maksudnya pas tahun kemarin emang karena belum pengen kah? Jadi waktu umur 1,5 tahun aku sempat masukin juga ke baby class gitu. Anaknya belum mau. Jadi kayak rungsing, nangis-nangis. Jadi daripada dia trauma melihat keramaian dan sekolah, nanti aja tunggu dia emang mau. Nah waktu di umur 2 tahun sebenarnya itu juga nggak sengaja. Jadi aku iseng aja datang ke sekolah, terus dianya seneng nggak mau pulang. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak dia sekolah aja kalau dia emang happy. Toh sekolah juga bukan sekolah yang duduk terus dikasih PR banyak, tapi emang sekolah kan play based kan, jadi main gitu. Jadi dia happy juga kan di sana. Dan kenapa aku memutuskan dia sekolah? Ya aku pengen kasih dia, kalau anak-anak itu kan harus dikasih rutinitas ya, kayak bangun pagi, terus di sekolah juga dengerin instruksi kan juga bagus untuk dia, duduk yang baik dan sharing sama teman-teman karena di rumah tuh tetanggaku
rata-rata nggak ada yang anaknya seumuran Ken. Oh jadi nggak punya teman tetangga? Nggak ada teman main makanya. Jadi dulu tuh dia sebelum sekolah agak susah main sama anak yang seumuran dia. Dan dia tuh kayak belum mau sharing gitu loh dok. Nah setelah sekolah ini yang aku rasain 3 bulanan inilah dia udah mulai mau sharing. Udah mulai mau ngalah. Pokoknya udah oke lah. Iya, gitu. Jadi apa namanya, biasa anak-anak umur segitu masih suka rebutan. Iya, benar. Iya, harus kalau aku sih bikin dia anak sekolah biar belajar tuh juga sama itu, belajar sharing. Karena kan selama ini semua yang ada di rumah milik Ken. Iya, benar. Ya kan? Dia sendiri lagi kan di rumah kan. Iya. Nah, tadi aku mau nanya, tapi kamu pengen ada? Belum selesai pertanyaannya. Belum dulu. Tapi apa alasannya? Karena aku tuh sama suami orang yang terencana gitu. Jadi kita dulu sebelum nikah udah membahas tentang kalau kita punya anak itu mau kayak gimana parentingnya. Itu setuju sih. Terus kayak ya bahkan keuangan kita juga transparan ya di 2 tahun terakhir karena kan ya udah cukup serius pacarannya. Jadi aku udah tahu nih tanggungan dia berapa, tanggungan aku berapa, apakah dia keluarganya ada utang, aku juga berapa pendapatan dia, pengeluaran dia itu aku udah tahu semua. Terus ketika kita menikah belum menikah maksudnya pas mau memutuskan untuk menikah, kita sama-sama udah kayak aku udah bilang sama dia, aku nggak bisa ya sayang kalau pup anak gitu. Aku yang lain aku bisa, tapi pup anak aku nggak bisa gitu. Jadi nanti pasti kita butuh Mbak untuk bantuin. Jadi ya memang udah terencana semua gitu dok. Iya. Secara financial dan mental juga udah sama-sama saling tahu nih harus gimana nanti gitu. Nah untuk anak kedua kebetulan belum ada di rencana kita. Tapi nggak tahu kalau tahun depan. Iya. Tapi kan juga umur kan masih 2 tahun masih. Belum. Jaraknya masih cukup dekat. Kalau 3 tahun nanti masuk SMP sama SMA-nya bareng mahal banget sekolahnya. Sekolah anak kan mahal ya. Iya sih. Tapi memang bener harus kayak gitu sih, harus direncana karena kan namanya titipan, namanya kan anak itu kan titipan Tuhan ya. Jadi kita harus fokus, harus memberikan yang maksimal dan sometimes ya aku tidak menyalahkan, tapi kalau aku pribadi juga punya prinsip kalau terlalu dekat nanti terlalu sharing gitu kan. Iya, aku takutnya juga mental akunya yang gak kuat. Aku percaya sih kalau untuk financial itu aku percaya banget pasti Tuhan kasih aku rezekinya gitu. Karena kayak aku titipin Ken ke mama aku juga pasti kan aku titipin bekal. Apalagi Tuhan nitipin anak ke kita pasti kita dikasih bekal. Tapi untuk mentalnya ini aku belum siap. Gitu sih. Tapi sempat ngalamin baby blues gitu nggak? Puji Tuhan nggak. Aku nggak baby blues. Mungkin karena lingkungan aku juga support ya. Jadi ya aku nggak ngerasain baby blues sih. Tapi sempet ada part paling stress as a mom apa? Ada dong pasti. Apa tuh? Itu pas jadi waktu itu mbaknya tuh sempet kena COVID, terus orang tuanya juga meninggal. Jadi dia tuh di kampung lama lah 3 bulan. Terus kamu sendiri tuh? Aku sendirian. Jadi ketika Kenneth pup, ketika aku mau makan, wah itu udah pusing banget kan. Tapi ya bisa juga sih lewatinnya. Sama belum lagi kayak omongan orang tua kayak ini harus kayak gini. Kok kamu anaknya baru saya mandi nggak dibedakin sih gitu kan. Itu kan kadang hal kecil tapi bikin kayak apa sih ini kan anak gue gitu loh. Itu sih yang bikin aku kayak jadi pusing sendiri. Iya sih, karena kan juga apa namanya bedak itu kan juga sebenarnya nggak direkomendasi. Gak boleh, iya. Sama tapi aku siasatinnya gini sih kalau ke orang tua aku sama mertua. Ya aku bawa aja dia ke dokter anaknya, biar dokter anaknya yang ngomong. Iya, karena mereka langsung lebih percaya kan mungkin. Daripada sosmed gitu. Iya, daripada. Padahal yang ngomong di sosmed juga dokter kadang. Iya, tapi nggak percaya, alah bohong itu gitu. Biasalah ibu-ibu. Iya lagi, aku kadang juga gitu. Maksudnya kadang juga suka nunjukin ke mama aku gitu. Mungkin kalau dokter umum yang ngomong nggak percaya, dokter anak yang ngomong percaya. Tapi karena bentuknya TikTok, mosok sih? Iya benar, karena mungkin bentuknya TikTok dan dia pikir hoax lah ini, dulu kamu nggak gitu kok gitu. Ya udah aku bawa aja ke dokter anaknya. Itu pun terjadi pas Kenneth empasi. Ya mama aku bawa ke situ, dengerin dokternya ngomong 30 menit benar-benar didengar sama dia. Jadi kata dia terakhir ya udah itu anak kamu udah kamu urus sendiri, aku nggak ngikut-ikutan gitu. Tapi selama ini Kenneth itu lebih sering menyontoh kegiatan mamahnya atau papahnya? Dua-duanya sih. Jadi mungkin kalau untuk sosial emosionalnya itu lebih ke aku. Tapi kalau untuk bukan akademi sih, tapi banyak yang dia mau tanya itu ke papanya. Jadi Kenneth itu
bawelnya minta ampun kan. Nah setiap dia nanya tuh dia harus puas sama jawabannya. Iya. Yaitu papanya, tapi kadang aku juga sih, karena kan papanya kerja lebih ke aku. Iya. Jadi mencontoh dua-duanya sih kalau aku lihat. Soalnya kan kalau aku yang sering baca ya katanya Ken itu lagi sekolah coding. Enggak sih. Oh makanya. Oh dia enggak, karena dia tuh nggak belajar. sekolah. Enggak, jadi juga. tuh gini loh dok, sebenarnya mungkin orang kayak ngeliatnya anaknya kenapa diajarin yang kayak gini gitu. Sebenarnya aku juga nggak concern di situ, concern aku lebih ke social emotionalnya dia. Kalau untuk kayak membaca, berhitung, aku percaya nanti dia akan bisa di sekolah. Tapi kalau untuk social emotionalnya itu yang aku bener-bener concern banget di situ. Kayak menurutku ya, Kenneth itu sekarang udah di umur pada saat itu belum 2 tahun ya, tapi dia tahu perasaan takut. Kayak aku tuh bawa dia ke dulu kan dia kan rambutnya susah tumbuh ya. Jadi dia pertama kali digunting rambutnya tuh umur 1 tahun 10 bulan ya. 1 tahun 10 bulan dan dia lihat gunting kan. Gunting kan tajam. Terus dia kayak ngomong sama aku, maksudnya instead of dia teriak-teriak, sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau teriak. Cuman pada saat itu dia nggak teriak, dia ngomong ke aku tapi dengan wajah sedih, Mami, Dede takut. Oh, dia ngomong guntingnya gitu. Itu. Iya, terus aku bilang, kamu takut apa? Tajam, gunting tajam. Terus aku baru jelasin ke dia kalau dia mungkin takut disakitin ya. Aku bilang kalau ini rambutnya aja yang dipotong, kamu nggak akan disakitin Ken gitu. Pokoknya pada akhirnya dia mau digunting rambutnya dan dia tahu ini nggak sakit. Nah nextnya dia gunting rambut udah nggak nangis tuh, udah nggak takut. Atau kayak dia ke dokter sempat dirawat inap kan. Nah pas disuntik tuh dia udah ngomong sama aku kalau dia takut. Atau kayak pas dia ulang tahun kedua itu kan selalu rame ya. Terus ada badut juga kan. Dia bahkan bisa bilang waktu itu ada teman aku juga yang dengar kayak itu pertama kalinya dia ngomong Mami Dede tantrum. Boleh tantrum nggak gitu? Izin dulu mau tantrum. Iya, padahal nggak apa-apa kalau kamu mau. Kenneth nggak suka di sini apa? Kenneth nangis aja, terus dia nangis kenceng banget, nangis gitu kan. Terus baru pas sudah selesai, itu makanya acara ulang tahunnya agak lama mulainya. Pas selesai nangis, aku bilang sama Ken maaf ya, Mami nggak tahu kalau ternyata seramai ini yang datang. Ini ulang tahun Ken, yang datang ini bukan mau nyakitin, emang mau ngerayain ulang tahun kamu. Pokoknya aku jelasin lah gitu. Aku kasih tahu juga kalau oh ya bener kamu lagi tantrum nggak apa-apa marah aja, kita mau lanjutin atau Ken nggak usah di depan gitu, nggak apa-apa kan dia bareng sama teman-temannya aja. Akhirnya dia mau di depan gitu. Iya Maksudnya sih. itu kan hal yang untuk memvalidasi emosi dia, gimana dia meregulasi emosinya itu menurut aku yang achievement buat aku. Tapi kalau untuk kayak dia hafal organ tubuh, kayak dia tahu mesin-mesin, ya itu bonus aja mungkin karena emang sering dibacain gitu sih. Iya sih, bener sih. Karena memang anak emang bener. Jadi anak itu kayak aku mikirnya gini sih. Kalau untuk belajar menghitung, membaca dan lain-lain ya akan ada di sekolah gitu. Tapi di rumah itu justru kita mengajarkan hal-hal tentang emosional itu tadi. Karena itu kan yang paling penting ya kalau sekarang dan itu sih. Sekarang Kena tuh lagi bukan belajar coding dong, tapi emang dia suka coding juga sih sekarang. Coding apa? Coding komputer? Iya, jadi awalnya itu aku juga kaget, malam-malam dia ngomong coding sambil nangis. Terus aku bingung coding apa, karena kan papanya bukan IT kan. Ternyata temanku lagi meeting. Terus pas lagi meeting kata teman aku, udah daripada anak lu recokin laptop gue kasih lihat aja dia ini apa namanya, coding ya namanya. Oh iya, coding. Dikasih tahu iseng doang kayak ini bahasanya Python. Ini kelas, ternyata dia menyerap itu. Jadi dia kayak tertarik sama coding gitu. Pusing banget dah iya. Udah mungkin gede karena warna-warni ya. Teman aku juga ngasih lihatnya tuh yang coding for kids gitu loh Kak. Oh, gitu. Aku kira yang udah hijau hitam kayak hacker gitu aja. Tapi dia tahu waktu itu JavaScript ya. Dia tahu. Kan sempat papanya kan kayak ikutan bootcamp gitu kan. Iya. Pada akhirnya papa ikutan bootcamp juga. Terus pas dia ikut datang, dia tahu logonya, ini JavaScript, tahu database gitu. Ya mungkin karena dikasih tahu, jadi dia menyerap. Iya sih, tapi ternyata ya memang udah nalurinya ya, maksudnya dia sebagai anak laki-laki akan lebih tertarik ke hal-hal yang begitu. Kalau aku kan nih anak perempuan ya, melihat aku makeup, iya, semua alat makeup aku direcokin, aku dalam hatiku tuh gini loh, untung keluar perempuan, ya kan, untung keluar perempuan, gue nggak bayangin kalau keluar laki, tapi ternyata walaupun anak laki udah dia bukan mengikuti nalurinya hal-hal yang lebih menarik untuk laki-laki ya. Dia pasti ikut-ikut papanya kayak mesin-mesin, jenis-jenis kunci Inggris itu dia tahu, mungkin kalau anak perempuan tahu blush on yang mana gitu ya. Iya lagi, shadow, kayak gitu sih. maskara.
Lipstick sih. Jadi kalau ada yang bilang kenapa Kenneth kenapa Kenneth tuh dikasih kayak gini, ya mungkin karena dia tertariknya di sini gitu, tertariknya di science. Karena kan ada juga ya anak yang mungkin tertariknya sepeda atau apa gitu. Beda-beda kan setiap anak. Iya sih. Tapi kalau kamu sendiri ya, as a mom gitu, pengennya mengarahkan Kenneth itu kemana? Aku nggak ngarahin kemana-mana, tapi yang penting itu nilainya positif sih. Yeah. Tapi yang jelas aku udah, maksudnya kalau di agama aku itu udah mulai sekolah minggu, udah memperkenalkan lah Tuhan. Pokoknya lebih ke dia harus takut akan Tuhan sih. Karena kalau dia takut akan Tuhan, ya kepintarannya akan dipakai sama dia untuk hal yang positif. Maksudnya kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia takut kan sama larangan-larangan Tuhan gitu sih. Iya sih. Tapi kalau untuk dia jadi dokter atau apa itu terserah dia, yang penting dia bertanggung jawab sama apa yang dia pilih gitu. Iya. Makanya sekarang juga aku nggak tahu sih ya kecepatan atau enggak. Cuman emang Kenneth itu lagi aku ajarin untuk menerima kekalahan atau gagal. Itu yang aku sebenarnya dari dulu, dari sebelum aku nikah sama Kevin tuh, dari aku SMA sering banget ngomong ke teman aku, pokoknya kalau gue punya anak gue tuh harus tahu rasanya gagal. Karena dulu waktu aku SMA kan aku remet ya waktu itu, biasa aja gitu, mungkin karena udah sering remet. Nah tapi ada satu teman aku yang dia tuh sebenarnya nilainya nggak jelek-jelek banget dok, tapi ya remet juga gitu. Tapi dia stres banget sampai nggak masuk sekolah. Maksudnya sampai segitu ya, mungkin menurut aku biasa aja, tapi mungkin itu kegagalan pertama dia gitu. Nah itu yang aku inget terus sampai lama. Kayak aku dulu mikir waktu aku SMA itu, aku nanya ke papaku, kenapa ya Pak? Lebay banget itu dia kok kayak gitu. Terus papaku jelasin, iya mungkin karena dia tuh udah terbiasa menjadi yang terbaik. Jadi udah terbiasa perfeksionis. Jadi dia nggak tahu nih gimana caranya memproses, maksudnya dia nggak tahu memproses kegagalan tuh kayak gimana. Sehingga dia jadi demotivasi mungkin ya. Nah sekarang Kenneth aku ajarin kayak gitu, kayak kalau dulu sebelum 1 tahun kan, tahu nggak sih dok yang permainan masukin kancing ke botol, iya. Gitu, itu kan awal dia marah-marah, terus lama-lama dia mau nggak bisa gitu masukin. Nah tapi di umur yang udah sekarang, udah mulai 2 tahun ini, aku ajarin dia kayak, kita kan aku sering bikin permainan kan sama dia. Permainannya tuh kadang kayak ini meja, terus ini tuh bola, jadi dia tiup-tiup si bola itu sampai ke sebelah sana aku taruh kayak cup plastik gitu kan. Nah nanti di awal tuh dia pasti kayak nggak bisa marah-marah kan, tapi aku biarin aja dia terus coba-coba bisa. Pas dia bisa, aku kompetisiin gitu sama papanya. Nah awalnya dia kayak nggak seneng tuh papanya yang menang, tapi aku nggak kayak iya Kenneth menang kok gitu, nggak, biarin aja ya dia ngerasa gagal gitu. Supaya ya maksudnya aku pengennya tuh Kenneth tuh tahu kalau perasaan marah, kesel, sedih, kecewa, gagal tuh perasaan yang valid dan gak apa-apa banget dirasain gitu. Karena itu proses juga ya. Makanya nyambung juga kan, aku ditolak sama Kevin gak masalah kan dulu. Ujung-ujungnya dapat juga iya, gitu. Maksudnya kayak bisa aja dong. Aku dulu kayak ditolak-tolak sama dia 4 tahun, dia malah pilih cewek lain kan, bisa aja stres. Tapi aku kayak di kampus malah ya udah gitu, cara biar lupa sama dia kayak ikutan organisasi sama freelance. Jadi ya udah, lu mau tolak gue juga nggak apa-apa gitu. Tapi selama 4 tahun dirimu ngejar Kevin itu, nggak cari cowok lain? Sempat jadian sama orang lain, tapi kayak kayaknya tetap Kevin dia maunya gitu. Kenapa sih? Kan sebelumnya pasti belum pernah pacaran gitu. Iya, makanya aku juga bingung, kayak padahal nggak ada kenangan apa-apa. Itu sih yang aku juga bingung sampai sekarang. Berarti ya kalau dihitung dari umur 15 tahun pertama kali naksir, terus habis itu ngejar-ngejar 4 tahun, pacaran 6 tahun, 10 tahun ya. Lama banget, makanya semua masa muda aku buat kamu tuh. Tapi masa muda dia nggak buat kamu. Nggak benar. Jangan banget. Sedih banget. Dok jangan jujur-jujur banget lah. Nggak apa-apa, maksudnya kalau sekarang ada mungkin anak-anak SMA gitu atau lagi kuliah, dia lagi ngejar, sabar. Iya sabar. Pokoknya perbaiki diri aja. Nah tapi apa nih satu momen mungkin yang akhirnya tadi Kevin itu tadinya 4 tahun itu nggak ke kamu, tiba-tiba berpaling jadi ke kamu? Itu sih mungkin awalnya itu ya karena dia tiba-tiba kepikiran aku. Nah tapi pas dia datang ke aku itu juga bukan yang dia lagi kayak nyari cewek gitu, enggak. Tapi dia lagi butuh teman cerita aja. Nah
dia datang ke aku tuh bener-bener yang posisinya lagi kacau deh, nggak kayak yang dia sekarang gitu. Kacaunya tuh bener-bener yang kayak pemarah, nyebelin lah pokoknya. Tapi kayak udah aku sebagai temen baik, ya udah aku temenin dia, dengerin dia. Terus ya dia tuh dulu ya dok ya sampai boleh cerita? Boleh. Sampai kepikiran tuh kayak udahlah berhenti kuliah aja. Terus padahal kan dia anaknya pintar ya, maksudnya kenapa ya gitu, aku pengen tahu aja sih dia kenapa. Terus aku juga kayak kasih tahu ke Kevin, sharing aja masalahnya apa. Terus aku jadi teman cerita dia aja. Jadi kayak Kevin tuh bertumbuh sama aku. Dan Kevin ini yang aku lihat secara dulu tuh dia bahkan nggak bisa ngobrol sama orang dok. Kayak ngelihat bawah gitu loh gini, bener-bener nggak pede sama sekali. Tapi ketika kayak aku yang aku bukan kepedean nih, tapi dia yang ngomong asik apa tapi dia tuh bilang katanya kalau sama aku tuh dia ngerasa didengar, ngerasa bisa diandelin gitu loh. Jadi ya dia bisa mengeluarkan versi terbaik diri dia sama aku gitu. Tapi memang harus kayak gitu, kita tuh harus jadi apa adanya tapi harus bisa karena kan pacaran ya, married itu kan isinya ngobrol ya. Bener banget. 90% ngobrol bener. Jadi kadang ya kita harus menunjukkan bahwa ya itu itulah kita. Kita bisa jadi temen ngobrol yang asik ya kan. Bener. Dan ternyata juga dia ngomong sama aku sih kayak ternyata aku tuh dulu nggak kayak yang dia pikirin waktu SMA gitu. Emang dia pikirin apa? Nggak tahu aku. Emang apa yang kamu pikir? Iya kan. Nah tapi ya itu maksudnya kayak kenapa tiba-tiba dia pasti, kalau menurut aku tuh ya. Tapi mungkin nih Papa Kenneth juga lagi yang kayak nge-scroll TikTok. Kok kayaknya Cika kan makin TikTok, Instagram. Dulu apa sih? SFM ya? Dan dulu dok, dan dulu ternyata fun fact ya, kayaknya lu suka deh sama gue dulu. Nah kan bener kan? Jadi tuh dulu tuh dia sering nge-ask aku jadi anon kan? Kayak nanya kamu, lo mau nggak kalau sama cowok yang nggak jelas banget, pertanyaan alay banget. Sama cowok yang maaf banget tapi ini kata-kata dia miskin gitu kan. Kayak apaan sih? Iya. Alay banget kan. Jadi tuh kadang tuh cowok tuh gitu tau gak? Kadang tuh cowok tuh gitu kelihatannya dingin, cool, kelihatannya nggak suka sama kita, tapi sebenarnya dia tuh diam-diam stalking. Sebenarnya lo suka kan sama gue dari lama. Iya. Serius sayang. Yain aja biar cepet ya. Pada tidur di luar ya kan. Tapi Kevin orangnya bertanggung jawab banget sih. Maksudnya dulu waktu kuliah tuh aku ingat banget kan, ya uang jajan dia mungkin pada saat itu 10.000 kali duit lo. Masih kecil banget. Terus dia tuh ajak aku jalan-jalan kan. Tapi dia tuh rela dok, kayak mie instan dia potong jadi 3, jadi kayak buat siang, sore, malam dia makan pakai nasi supaya pas aku datang ke Bandung, kan kita beda kan, aku di Depok dia di Bandung. Pas aku ke Bandung tuh dia bisa nyewa mobil buat ajak aku jalan-jalan. Oh my god. Ya gimana aku nggak, bucin banget. Padahal tuh belum pacaran. Itu belum pacaran dan aku nggak tahu itu dari dia. Aku tahu dari teman aku. Jadi banyak hal yang kita tuh sama-sama nggak tahu, tapi taunya pas udah nikah. Lucu banget. Termasuk aku pernah jebak dia juga sih. Jebak apa? Takut banget. Jadi dulu tuh Kevin tuh suka banget sama Ardhito Pramono. Ardhito Pramono. Terus aku kayak gimana ya caranya biar si Kevin ini mau jalan sama gue gitu kan. Ya aku bilang aja, Vin, Ardhito Pramono itu temen TK gue loh. Jadi aku bilang kalau Ardhito itu temen TK aku. Terus kita mau bukber bareng nih sama teman-teman TK. Terus Kevin nanya, berarti ada Ardhito dong gitu. Ada lah, kan dia temen TK gue gitu kan, gue udah segeng bertiga. Gue, Ardhito sama satu orang, aku halu aja lah gitu kan. Terus pas di jalan, aku bilang, aduh Vin, si Ardhito gak bisa lagi ternyata, dia ada bukber sama fansnya, aku gituin kan. Oh iya sih dia sibuk, terus gimana, yaudah deh lo aja yang bukber sama teman lo satu lagi. Aduh temen gue juga jadinya sama keluarganya ya, akhirnya aku nonton sama Kevin. Oh I see. Aku tahu tuh yang maksud kamu, jadi kamu seolah-olah punya acara padahal nggak ada, biar ditemenin. Emang aku mau jalan aja sama dia. Terima kasih Kak Ardhito Pramono, karena kamu aku jadi menikah. Karena semenjak itu aku intens chatan sama Kevin. Semenjak jalan itu, ya semenjak Batman jebakan Batman itu, kan tadi sebelumnya kayak biasa aja chatannya kayak 3 hari hilang. Semenjak itu mungkin karena kita jalan bareng, ngobrol nyambung, intens banget, video callan bareng gitu. Tapi Kevin tuh baru tahu itu pas kita udah menikah. Jadi dia sempat nanya waktu aku mau nikah, lu nggak undang Ardhito kan nikahan kita. Terus aku kayak
Ya enggak dong Vin, kan ini nikahan Batak. Terus kan lagi pandemi kan waktu, jadi nggak mungkin kita bisa ngundang Ardhito gitu. Terus aku baru jujur ke dia pas aku hamil itu. Vin maaf banget ya, gue boleh jujur gak kenapa? Ardhito bukan temen gue. Gue juga kenal Ardhito siapa. Sumpah geblek banget. Aduh nangis maaf ya. Iya nggak apa, tapi emang kocak banget sih, ada idenya. Ya itulah dia ya, mungkin karena suka. Jadi akal aku harus jalan terus. Tapi sih sumpah aku seumur-umur gak pernah ngejebak temen TK kayak gitu sih. Aku sempet takut juga sih, cuman ya yang paling aman temen TK, karena kan dia nggak kenal temen TK aku. Kalau temen SD tuh ada yang dia kenal, jadi udah temen TK aja. Dia juga orangnya bukan yang kayak mana coba lihat bukti foto sama Ardhito, nggak gitu sih. Sumpah, tapi epic banget lah idenya, tapi nggak apa-apa. Karena Ardhito Pramono, kalian menikah. Makasih Kak Ardhito. Kalau Ardhito lihat tolong disampaikan. Iya bener loh. Apa nih kalau misalnya nanti ada pesan ke Ardhito, ini mau gue potong. Ya kan gue mention ya kan, gue tag Ardhito menurut aku akan punya rumah sih di surga. Ih, bener lagi. Karena dia menyatukan orang yang tadinya nggak suka sama aku. Maksudnya kalau tanpa Kak Ardhito itu kan aku nggak bakalan ngobrol sama Kevin kan, nggak bakal jalan berdua, itu jalan berdua pertama kali loh Kak. Satu mobil bisa ngobrol apapun, itu semua karena Kak Ardhito Pramono. Terima kasih Kak Ardhito. Aduh, tapi gak apa-apa nih, bisa buat teman-teman yang lagi jomblo, lagi ngejar cowok bingung mau ngapain ya. Lihat aja artis yang seumuran. Iya. Kak Ardhito kan sama 95. Tapi anyway, kamu bisa tahu Kevin suka sama Ardhito dari mana? Kan aku intel. Aku mah jangankan Kevin suka Ardhito, Kak. Hah? Pekerjaan papanya apa, mamanya apa, saudaranya siapa aja namanya, kuliah di mana, aku udah tahu itu dulu semuanya. Iya lagi, cewek lagi. Iya, apalagi aku udah suka duluan. Iya. Pastilah. Tapi memang loh, cewek tuh kalau misalnya udah lagi suka lagi sama cowok nih, A B C D E tahu semuanya. Tahu semuanya. Seluk-beluknya kesalahan dia aja tahu. Padahal kesalahannya sama mantannya mungkin. Iya lagi, aku tahu tapi. Iya lagi. Jadi kalau pas jadi kadang pernah ada momen yang kayak pas dia cerita tuh, gue udah tahu. Iya, aku sering banget, tapi aku pura-pura nggak tahu aja kayak dia cerita tentang kampusnya gini. Aku udah tahu, lu nggak usah cerita. Tapi udahlah, pura-pura dengerin aja. Iya. Oh, dan tahu nggak sih Kak, aku tuh dulu pernah juga waktu SMA. Jadi kan Kevin suka sama cewek pintar ya, sedangkan aku B aja kan. Nah, aku mikir gimana caranya ya biar ini dia baru tahu banget. Gimana ya cara supaya Kevin bisa lihat aku pintar. Jadi aku kerja sama guru aku. Guru fisika aku bilang, Pak please lah Pak, please banget saya beliin Fanta deh Pak gitu. Tapi Bapak boleh nggak kasih tahu, jadi ada materi kan fisika, jadi materinya tuh aku udah tahu duluan. Nanti dia udah kasih, bahkan soalnya aku udah tahu, aku tinggal jawab aja nanti. Nah bapaknya ini nanya, siapa nih yang bisa jawab? Aku angkat tangan, dengan sombongnya aku maju, padahal aku udah hafalin jawabannya. Bukan paham, tapi hafalin. Terus kayak, tapi ternyata kayaknya kamu nggak nyadar ya waktu itu. Soalnya semua pada tepuk tangan, kayak itu pertama kalinya aku bisa menjawab pertanyaan kan. Demi mendapatkan hatinya Kevin. Supaya di notice aja sih. Wah, tapi terepik tetap sih Ardhito. Gara-gara dia kalian menikah dan lahirlah Kenneth. Luar biasa sekali jasanya, diam-diam. Banyak kalau jasanya. Aduh. Padahal Ardhito juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, gue diem aja. Ya kan kuping gue panas doang. Iya bener. Tapi ada nggak hal dari Kevin yang berubah mungkin sejak awal kamu kenal dia sampai sekarang? Maksud sejak awal banget kenal. Ya. Jadi lebih baik jauh. Jauh banget lebih baik. Dulu Indomie makin. Iya. Dia tuh pokoknya peranan dia besar banget sih dengan aku di tumbuh kembangnya Kenneth ya. Maksudnya dia pulang kerja juga langsung handle Ken gitu. Dan aku tuh boleh dong kayak Sabtu Minggu main sama teman. Ya atau misalnya aku nggak main sama temen, di atas aja nonton tuh boleh gitu. Maksudnya ya lu nggak boleh sampai stres lah gitu. Jadi pas aku kan apalagi anak toddler tuh capek banget ya. Dia tuh lebih capek dari newborn ternyata. Jadi kayak kesabaran aku harus harus panjang. Makanya aku di refill terus lah kesabarannya. Karena dia juga ikut serta dalam tumbuh kembangnya Ken. Iya sih. Nah mungkin aku pengen tanya nih sama kamu, kalau ada nih orang tua yang merasa bahwa ngurus anak itu adalah beban istri, menurut kamu gimana?
beban istri doang. Kan banyak ya, banyak gitu pasangan, maksudnya ya yang mungkin aku nggak tahu lah ya itu sumbernya dari mana, tapi boy ini ngurus anak istri, gue laki-laki gue nggak bisa tuh pasangin popok. Nggak aku nikahin gitu sih. Mau Kevin sekalipun nggak akan aku nikahin. Makanya penting banget nih ya, karena kan anak itu kan nggak bisa milih ya dilahirinnya sama siapa. Nah kita nih sebagai cewek, ya cowok juga sih boleh filter siapa nih yang cocok, yang lolos segala kriteria kita untuk menjadi orang tua anak kita. Karena ya anak itu kan manusia yang dititipin ke kita, ya kita harus tanggung jawab dong sama dia. Kalau misalkan kita cuman urus sendiri terus suaminya nggak mau, ya tumbuh kembangnya dia juga bakalan gimana sih kalau kita sendiri kan kadang kita udah capek di rumah, terus suami juga minta diurusin, itu capek loh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi masih pacaran, dipastiin dulu tuh, tanya nomor 1. Kalau mau punya anak, apalagi tuh yang suka kayak nanti kita anaknya 3 ya lu mau ikutan nggak? Iya lagi. Iya kan? Atau minimal kalau emang nggak mau ikutan ya kasihlah fasilitasnya. Iya kan? Minimal ya itu minimal. Kalau enggak ya nggak usah. Karena tanggung jawabnya tuh besar banget anak. Gitu. Bener sih. Itulah pesan dari Mama Kenneth. Jadi kalau mau cari suami yang seperti Papa Kevin gitu enggak juga sih, pokoknya yang lebih baik dari Kevin. Dan sebenarnya itu juga ke cewek juga sih. Maksudnya untuk cowok carilah istri yang emang juga bertanggung jawab. Gitu. Dan juga kalau misalnya ya namanya anak bikin bareng, urus bareng. Saling kan soalnya. Kan anak berdua. Bukan anak mamanya doang. Iya. Sekarang juga banyak ibu-ibu di rumah sambil menghasilkan uang gitu loh. Maksudnya kayak kenapa lu bapak-bapak nggak mau ikutan ngurusin gitu kan. Bener sih. Tuh, apalagi jam sekarang kan maksudnya udah banyak ya edukasi ya, maksudnya juga bahwa ya apa ya, ngurus anak itu peran bersama lah, jangan melimpahkan ke istri. Kadang aku tuh kasihan tahu, kadang kan suka muncul ya kan di TikTok gitu, ya Allah amit-amit ya, maksudnya suaminya selingkuh, abis itu istrinya ngurus anak sendiri. Aku dulu tuh cari suami yang pokoknya jangan sampai 3 hal sih, karena agak susah berubahnya. Tukang selingkuh, judi, sama kasar. Itu kayaknya susah sih. Amit-amit ya. Kalau dapet 3-3-nya tuh kayak aku viralin pasti. Aku udah bilang sama Kevin, pokoknya kalau lu selingkuh gue viralin. Udah diancam sejak dini. Udah ada buktinya. Aduh kocak. Bercanda, janganlah sayang. Enggak lah. Tega banget kamu. Tapi kayaknya sekarang udah berbalik keadaan. Dia yang bucin sama kamu. Iya sih sekarang. Lebih ke dia sekarang cemburuan. Anyway, Chika, Mama Kenneth, thank you so much atas juga ya, Dok. Ceritanya hari ini. Thank you atas sharing-sharingnya. ternyata aslinya tidak seserius itu loh orangnya. Enggak, aku malah nggak serius sama sekali. Karena kan mesti kalau aku selama ini lihat di TikTok kayak kan, atau kamu di potes kayak pokoknya aku ibu yang apa ya, ngerti gak sih, yang serius mendidik anak. Oh ternyata ada ininya, ada sengklek-sengkleknya dikit. Banyak ternyata. Malah sebenarnya aslinya mah. Nggak apa-apa, tapi hidup tuh harus kayak gitu. Betul, harus balance. Ya kan, serius iya, sengklek iya gitu. Biar jadi happy mom juga kan. Benul. Beneng dor. Aduh. Anyway guys, thank you so much juga nih buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Mama Kenneth. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Bye.